Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 12. Saya Novia Qurratul Ayun dan teman saya Husniati Dunia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan tarekat dan tasawuf di Indonesia beserta kontribusinya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama adalah sejarah perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia yang terdiri atas 3 poin. Yang pertama, hubungan tarekat dan tasawuf. Yang kedua, sejarah perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia. Dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia. Dan pembahasan yang kedua yakni mengenai kontribusi tarekat dan tasawuf di Indonesia. Oke, langsung saja kita akan menuju pada pembahasan yang pertama, yakni sejarah perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia. Sebab pertama membahas mengenai hubungan tasawuf dan tarekat. Di sini dipaparkan bahwa tarekat adalah istilah dari tasawuf, bukan dua makna yang berbeda. Jadi tarekat dan tasawuf ini adalah sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Dan fakta yang kedua, pengambilan nama istilah tarekat ini diambil dari salah satu tahapan tasawuf. Kita ketahui bahwa dalam tasawuf terdapat beberapa makomat-makomat, tahapan-tahapan. Di antaranya adalah syariat, lalu tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, tarekat memasuki pada tahapan yang kedua. Ya, sehingga dapat disimpulkan tarekat dan tasawuf ini adalah sama, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Terlebih di Indonesia sendiri, kita cenderung lebih mengenal tarekat karena sudah umum disuarakan di sini. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia. Kita membagi pada 3 era. Yang pertama adalah era Wali Songo, yang kedua era abad 17 hingga 18, dan yang ketiga adalah era modern. Yang pertama pada era Wali Songo. Sebenarnya dokumentasi sebelum abad 17 ini sangat sulit untuk diketemukan, sehingga informasi mengenai ketasawufan atau tarekat di era Wali Songo ini cukup sulit untuk dilacak. Akan tetapi dengan bantuan manuskrip-manuskrip dari keraton sedikit memberikan cerita dan juga pengetahuan mengenai perkembangan tasawuf dan tarekat di era Wali Songo. Dalam serat Banten Rantai-Rantai atau Sejarah Banten Kuno dinyatakan bahwa Sunan Gunung Jati telah bertemu dengan Syekh Najimuddin Kubro dan juga Syekh Abu Hasan Asyadzili. Nah, ketika bertemu dengan kedua mursyid tersebut, Sunan Gunung Jati mendapatkan ijazah kemursyidhan tarekat Kubrowiyah dan juga tarekat Syadziliyah. Akan tetapi jika kita telisik dengan mendalam lagi mengenai kedua tokoh mursyid tasawuf dan juga Sunan Gunung Jati, akan diketemukan sebuah ketimpangan, yaitu di mana Sunan Gunung Jati hidup di era sekitar abad 17, sedangkan kedua mursyid tarekat tersebut hidup pada sekitar abad 13. Nah, menanggapi ini kami mengambil jalan tengah, yaitu bahwa seorang wali yang kita yakini dekat dengan Allah, otomatis mereka memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah. Maka dari itu, yang kami yakini di sini bukanlah pertemuan secara fisik antara Sunan Gunung Jati dan kedua mursyid, akan tetapi pertemuan yang dimaksud di sini adalah pertemuan metafisik. Ya. Dan di
dicantumkan juga dalam sejarah Banten kuno bahwa pendiri Kesultanan Banten atau Sunan Gunung Jati sendiri merupakan penyebar dari Torekot Kubrowiyah dan Torekot Syadziliyah. Kemudian pada manuskrip Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Sunan Ampel telah mengajarkan Torekot Naksabandi. Lalu dalam Carita Lasem dan Hikayat Hasanuddin disebutkan bahwa Sunan Bonang itu telah mendirikan zawiyah. Zawiyah sendiri adalah sebuah tempat bagi seorang sufi atau murid Torekot untuk melakukan amaliyah-amaliyahnya. Kemudian Sunan Bonang sendiri memberikan peninggalan-peninggalan yang mana peninggalan itu menjadi salah satu indikasi bahwa Sunan Bonang sudah mengajarkan Torekot pada masa itu, yaitu berupa suluk, tembang, dolanan bocah, dan juga serat-serat. Oke, menuju pada abad 17 hingga abad 18, di sini perkembangan tasawuf mulai terlihat dan dapat ditelusuri secara lebih dalam lagi. Sebenarnya pada abad ke-15 sudah sempat terjadi peristiwa mengenai tasawuf, yakni Syekh Siti Jenar, yang mana Syekh Siti Jenar ini membawa paham Torekotnya Wahdatul Wujud. Nah, paham Wahdatul Wujud ini membahayakan pada masyarakat sekitar pada masa itu karena dikhawatirkan orang-orang akan terkecoh dan akan terganggu akidah Islamnya. Maka dari itu Syekh Siti Jenar pada abad 15 dieksekusi mati. Lalu pada abad ke-17 tasawuf sudah mulai ramai dibicarakan kembali dengan pelopornya yaitu Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri merupakan seseorang yang cerdas dan gemar menulis. Ketika setelah selesai dari pendidikan di Indonesia, beliau melanjutkan pendidikan di Timur Tengah, dan ketika itu beliau mendapatkan ijazah Torekot Syatariyah yang dimungkinkan dan diyakini mendapatkannya dari Al-Iraqi. Al-Iraqi sendiri merupakan murid dari Sadruddin Al-Qunawi yang tidak lain adalah murid kesayangan dari Ibnu Arabi. Ketika pulang ke Indonesia, Hamzah Fansuri mengajarkan agama Islam di Aceh kepada masyarakat sekitar. Akan tetapi Hamzah Fansuri tidak menyebarkan paham Torekot Syatariyah ini kepada masyarakat umum Islam di sana. Bahkan karya-karya dari Hamzah Fansuri ini tidak bisa ditemukan. Mengapa? Karena adanya musuh dari Hamzah Fansuri yang menginginkan untuk memusnahkan karya-karya beliau. Nah, terlepas dari itu, murid dari Hamzah Fansuri sendiri, yakni Syamsuddin As-Sumatrani, beliau adalah tokoh yang menyebarkan Torekot Syatariyah dengan model falsafi. Syamsuddin Sumatrani ini menyebarkan paham Wahdatul Wujud yang merupakan corak dari Torekot Syatariyah tipe falsafi. Mendengar dari adanya Wahdatul Wujud ini menyebabkan polemik-polemik di kalangan ulama lainnya, yaitu salah satunya adalah Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri merupakan seorang penganut Torekot Syatariyah namun tipe akhlaki, sehingga karena mengkhawatirkan dari tersebarnya Torekot Syatariyah yang dibawa oleh Syamsuddin, oleh karena itu Nuruddin berusaha keras untuk menyingkirkan dan menjauhkan paham Wahdatul Wujud ini kepada masyarakat umum.
Kemudian sepeninggal dari Nuruddin Ar-Naniri dilanjutkan oleh muridnya yaitu Abdul Rauf As-Sinkli yang tidak lain juga membawa paham Tarekat Syatariyah tipe akhlaki. Syekh Abdul Rauf As-Sinkli merupakan seseorang yang menempuh pendidikan di Tanah Suci selama 19 tahun. Ketika mendengar berita mengenai pertentangan antara Syamsuddin As-Sumatrani dan juga Nuruddin Ar-Naniri, beliau Abdul Rauf As-Sinkli memutuskan untuk kembali ke tanah air dan berusaha untuk menyebarkan tarekat yang dibawanya, yakni tarekat Syatariyah corak akhlaki yang didapat dari Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Sinkli ini memiliki beberapa murid yang bernama Syekh Burhanuddin Ulakan yang turut mengikuti jejak dari Abdul Rauf As-Sinkli, yakni menyebarkan paham tarekat Syatariyah corak akhlaki. Ya, pengikut dari tarekat Khalwatiyah Yusufiyah ini dinilai sangat militan karena para pengikut dari tarekat ini juga turut berjuang dalam memerangi penjajah di Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian karena terlibat dengan beberapa pertarungan dan juga peperangan melawan penjajah, Syekh Yusuf kemudian hijrah ke Banten untuk membantu rakyat Banten memperjuangkan menyebarkan tarekat dan juga memperjuangkan untuk melawan penjajah. Setelah Sultan Ageng meninggal dunia, Syekh Yusuf berusaha membangun benteng kekuatan di sekitar Tangerang. Namun dikarenakan raja yang berkuasa setelah Sultan Ageng ini terlalu condong ke penjajah, maka Syekh Yusuf kurang mendapatkan perhatian, justru mendapatkan pertentangan. Oleh karena itu, pada tanggal 12 September, Syekh Yusuf dibuang di Ceylon yang tepatnya di Afrika Selatan. Dan di sana Syekh Yusuf menghabiskan waktunya dengan berdakwah, menulis, hingga mengajar, dan beliau di sana juga diusung dan dinobatkan menjadi pahlawan di Ceylon, Afrika Selatan di era modern. Nah, di era modern ini tidak jauh berbeda. Yang membedakan sedikit adalah di era modern ini tarekat semakin berkembang dan juga semakin banyak, sehingga juga muncul permasalahan-permasalahan baru. Sebenarnya dalam lingkaran tarekat sendiri ada beberapa sebuah poin-poin yang saling terhubung. Di antaranya adalah adanya syekh, mursyid, murid, ribat atau tempat latihan, lalu kitab-kitab, baiat, dan metode pengajaran, serta yang terakhir adalah silsilah. Nah, di antara beberapa poin-poin dari syarat tarekat, terdapat satu poin yang menjadi kunci legalisasi dari tarekat dinyatakan muktabaroh atau sambung
dengan Rasulullah, yakni silsilah. Di mana silsilah ini sangat penting, teman-teman. Ketika sebuah tarekat ini sudah terbukti atau nyata tersambung dengan sanad hingga Rasulullah, maka tarekat ini dapat diklaim atau dicap sebagai tarekat mu'tabarah. Nah, adapun tarekat yang tidak memiliki silsilah atau sanad keguruan secara jelas, maka ini perlu dipertanyakan lagi dan perlu untuk digali dengan dalam lagi, bahwa tarekat ini belum bisa dikatakan mu'tabarah, akan tapi ghairu mu'tabarah. Sehingga kita harus hati-hati dalam ketika kita ingin bertarekat, maka kita harus cermat dan berhati-hati dan menelisik mana tarekat-tarekat yang termasuk dalam tarekat mu'tabarah dan mana tarekat yang termasuk tarekat ghairu mu'tabarah. Nah, maka dari itu sangat penting sekali bagi kita sebagai calon murid mungkin ya, yang ingin menempuh jalan tarekat, untuk memilih jalan tarekat yang benar, seperti itu. Kemudian menyikapi dengan adanya tarekat mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah, maka NU Nahdlatul Ulama menetapkan dasar-dasar tasawuf yang sesuai dengan khitoh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dari situ dibentuklah Jatman atau Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah Nahdliyah. Sebelum dibentuknya Jatman ini ada sebuah organisasi, sebenarnya sama, akan tetapi terdapat perubahan nama yang bernama Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah. Di sini kami akan sedikit menceritakan mengenai kilas sejarah terbentuknya Jatman. Yang pertama, sebelum adanya Jatman, telah ada organisasi yang bernama Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah yang didirikan di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, dengan pendirinya yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Ilham Khalid, Kiai Haji Mashkur, dan Kiai Haji Muslih. Mengapa terjadi perubahan nama yang asalnya Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah menjadi Jatman? Yaitu pada saat itu terjadi pergulatan internal dalam Jam'iyah ketika salah satu dari anggota atau pengurus dari Jam'iyah berkecimpung di dunia politik. Nah, pada tahun 70-an pada tepatnya ya, pada pelaksanaan muktamar kelima Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah di Madiun, tepatnya pada tahun 1975, Kiai Romli terpilih menjadi ketua umum Jam'iyah. Nah, Kiai Romli ini sendiri merupakan sosok yang mencolok dan diperhatikan di kepolitikan, sehingga pada saat itu beliau terseret dalam kampanye Golkar. Sedangkan pada saat itu Nahdlatul Ulama adalah berafiliasi pada PPP. Nah, secara tidak langsung ini menjadi indikasi bahwa Kiai Romli sedikit ada pengkhianatan terhadap Nahdlatul Ulama. Maka dari itu Kiai Romli memutuskan keluar dari kepengurusan Jam'iyah dan kemudian mendirikan yang namanya Jam'iyah Jatmi atau Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah Indonesia di Rejoso. Nah, setelah itu pada tahun 1979 para pembesar Nahdlatul Ulama mengadakan musyawarah di Suburan Meranggen, Demak, dan pada musyawarah tersebut tercetuslah yang namanya Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah ya, atau Jatman. Tujuan didirikannya Jatman ini adalah untuk mempertahankan kepentingan bersama, yakni tarekat yang terhimpun untuk memudahkan, untuk mengindahkan syariat dan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah.
mengindahkan bahwa tarekat yang muktabarah yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama itu harus memiliki silsilah yang jelas dan bersambung hingga Nabi Muhammad. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, adanya jalur perdagangan yang lancar, yaitu yang bisa menghubungkan daerah satu ke daerah lain, bahkan di dunia termasuk juga di Nusantara. Jadi itu salah satu faktor yang mendukung tersebarnya tasawuf di Indonesia. Selanjutnya adalah adanya kemauan ulama-ulama Indonesia yang untuk belajar dan mencari ilmu serta menyebarkannya kepada masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang belajar ke Mekah, ke Tanah Suci, lalu memperoleh gelar kemursyiden dan disebarkanlah tasawuf itu di tanah air. Dan juga yang dilakukan oleh Hamzah Fasuri juga seperti itu. Selanjutnya yaitu corak dakwahnya itu yang bersifat alkulturatif, jadi mengalkulturasikan budaya setempat, budaya Nusantara dengan memasukkan nilai-nilai Islam, juga nilai-nilai tasawuf seperti dalam wayang kulit dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dalam berdakwah dengan kebijaksanaan. Para wali songo itu dianggap sebagai orang yang sholih pada masa itu, menjadi teladan masyarakat karena bersifat sederhana, tidak bermegah-megahan dan mengatasi kebodohan serta kemiskinan pada masa itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kontribusi tasawuf dan tarekat di Indonesia. Di sini kita membahas 3 masa. Yang pertama, masanya Wali Songo. Di masa ini, pada masa Wali Songo, tasawuf berkontribusi mengalkulturasikan budaya Indonesia, yaitu para Wali Songo mengubah wayang kulit, memasukkan ajaran-ajaran Islam dengan memainkan wayang kulit tersebut, mengubah jalur ceritanya, peranan tokohnya. Jadi salah satu Wali Songo yang dilakukan itu seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, mengadakan pagelaran wayang kulit di mana tidak meminta upah sepeser pun kepada masyarakat yang menonton, tetapi diganti dengan para penonton itu harus mengucapkan kalimat syahadat dulu ketika ingin menonton pagelaran wayang tersebut. Selain wayang juga ada tembang-tembang yang berisi tentang filosofi Islam atau filosofi kehidupan yang adanya tentang ajaran-ajaran Islam dan tasawuf, seperti tembang Lil Ilir, tembang Tombok Ati, tembang lain dan lain sebagainya. Nah, selain dari akulturasi budaya, juga menjadi kontribusi yang lainnya itu adanya lembaga pendidikan dan ilmu hikmah. Perkembangan pesantren pada abad ke-15 sampai 16 itu tidak bisa dilepaskan dari Wali Songo, karena ini yang menjadi pelopornya itu adalah Wali Songo, di mana pada saat itu Sunan Ampel atau Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan asrama-asrama di masjid-masjid dan tempat surau ataupun semacamnya itu untuk mengajarkan ajaran Islam dan tasawuf. Sampai sekarang perkembangan pesantren semakin maju dan menjadi lembaga pendidikan resmi. Itu tidak lain berkembang dari Wali Songo tersebut. Selanjutnya pada abad ke-17 sampai 16 ini tasawuf sudah berkembang besar dan menjadi organisasi-organisasi tarekat. Pengikutnya juga bertambah banyak, dan yang menjadi kontribusinya adalah para penganut tasawuf tersebut masuk dalam organisasi tarekat yang bermacam-macam itu berperan dalam melawan penjajahan pada saat itu, dimana pada saat itu masih pada masa penjajahan Belanda. Jadi ada tarekat Qadariyah dan tarekat Naqsabandiyah yang membantu melawan penjajahan di Banten pada tahun 1888, dan tarekat Samaniyah di Palembang dan juga di Kalimantan pada tahun 1819, dan juga tarekat Syatariah yang melawan di
daerah Sumatera pada tahun 1891. Nah, disitulah peran tarekat memberikan kontribusinya pada di Indonesia. Jadi dengan kata lain menjadi wadah aspirasi warga dan sebagai gerakan untuk melawan para penjajah tersebut. Selanjutnya itu pada abad modern ini, pada masa modern yang sudah termasuk zaman yang maju dan teknologi semakin maju, globalisasi juga semakin banyak hal, aspek dan segala aspek. Jadi manusia pada masa modern ini akan mengalami keterasingan, yaitu jiwanya itu hampa gitu. Jadi di sini tasawuf berperan sebagai pembentukan akhlak bagi masyarakat, yaitu agar mempunyai sifat ikhlas, juhud, tawakal, dan lain sebagainya. Selain itu juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ajaran tasawuf seperti taqarrub ilallah, yaitu mendekat kepada Allah, di mana masyarakat modern, orang-orang pada saat ini itu sudah disibukkan dengan kehidupan dunia. Jadi mereka yang tidak bertasawuf akan jauh dari rasa spiritualitasnya itu kurang dalam jiwanya. Nah, selanjutnya selain itu juga ada mengkokohkan jiwa iman bagi yang bertasawuf itu. Jadi orang yang pada masa modern ini yang memegang tasawuf itu pasti ia selalu bertawakal kepada Allah dan seluruh urusannya itu diserahkan. Jadi tidak ada rasa gundah atau tidak ada rasa galau terhadap kehidupan di modern ini. Jadi apapun yang terjadi itu semua sudah diserahkan, ditawakalkan kepada Allah. Selanjutnya menghindari frustasi. Jadi pada abad modern ini semua dituntut seperti beban-beban pekerjaan. Kalau kita sebagai manusia seperti beban-beban kuliah, tugas dan lain sebagainya, itu yang dibebankan kepada kita dan harus kita kerjakan gitu. Itu bisa membuat frustasi bagi orang-orang yang tidak bertasawuf gitu. Jadi kalau dia punya bertasawuf ini terhindar dari sifat frustasi tersebut. Seperti kita lihat sendiri pada manusia di abad modern ini, seperti di negara yang sudah maju seperti Jepang dan Korea, mereka mungkin pintar dalam intelektualnya, dalam teknologinya, tapi jiwanya itu ada kekosongan dalam jiwanya. Jadi angka tertinggi bunuh diri itu ya ada di negara-negara seperti itu, seperti Jepang dan Korea itu, karena akibat dari frustasi dalam kehidupan modern ini. Nah, selanjutnya itu tasawuf berperan menghindari terpengaruh dari sifat keduniaan gitu. Kayak yang banyak berpengaruh itu yang termasuk kayak sifat hedonis, materialis gitu. Jadi menganggap semua itu adalah materi mata gitu. Jadi orang yang bertasawuf akan terhindar dari sifat itu, seperti kan dia mempunyai sifat juga jadi tidak menganggap kehidupan dunia tidak di hatinya, jadi cuman ada di tangannya saja. Yang terakhir, tasawuf ini sebagai menghindari dari tipu daya dunia. Intinya sama saja sama yang sebelumnya, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya gitu. Mungkin itu kontribusi tasawuf pada di Indonesia ini. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan tasawuf dan tarekat ini tidak bisa dipisahkan. Jadi tarekat ini merupakan jalan atau metode untuk bertasawuf. Mengenai sejarah perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia ini terbagi menjadi 3 masa. Satu, masa Wali Songo, yaitu dipelopori oleh Sunan Gunung Jati yang membawa ajaran tasawuf yang didapatnya dari Tanah Suci, lalu
disebarkannya di Indonesia, seterusnya pada masa abad ke-17 ini yang dipelopori oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatani yang beraliran tasawuf falsafi. Terusnya pada masa modern ini, tasawuf telah berkembang menjadi organisasi-organisasi tarekat, sehingga dibedakanlah organisasi itu menjadi tarekat mutakbaroh yang nyambung sanadnya kepada Rasulullah dan ghairu mutakbaroh yang tidak nyambung. Dan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan tarekat Indonesia ini ada 4, yaitu adanya jalur perdagangan yang lancar, adanya kemauan ulama untuk menuntut ilmu, terusnya akulturasi budaya Indonesia, dan menggunakan metode pendekatan kebijaksanaan atau hikmah dari para ulama tersebut. Nah, jadi tidak dipungkiri banyak sekali memberikan kontribusinya di Indonesia, seperti pada masa Wali Songo itu memberi kontribusi akulturasi warisan budaya Indonesia seperti wayang dan kesenian wayang dan lain sebagainya. Terusnya pada masa abad ke-17-18 ini memberikan kontribusi tarekat ini, para penganutnya membantu melawan penjajah Belanda. Terusnya pada abad modern, pada masa sekarang ini tasawuf berperan untuk menjadi benteng spiritualitas pada masyarakat agar menghiasi akhlaknya dengan akhlak yang baik dan terhindar dari akhlak yang buruk. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai perkembangan sejarah perkembangan tasawuf dan tarekat di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.